YouTube channel. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Namun pertama sekali saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sebastian Gultom. Saya dari program studi akuntansi keuangan publik Politeknik Negeri Medan kelas 5A. Baik, saya akan menjelaskan topik 3 mengenai laporan audit. Baik, saya akan menjelaskan topik 3 mengenai laporan audit. Pengertian laporan audit. Laporan audit adalah tahap akhir dari keseluruhan proses audit yang merupakan alat formal auditor untuk mengkomunikasikan suatu kesimpulan yang diperoleh mengenai laporan keuangan auditan kepada pihak yang berkepentingan dalam pembuatan dan mengeluarkan laporan audit. Auditor harus mengacu pada standar auditing untuk memberi kepastian atas laporan keuangan. Laporan audit standar tanpa pengecualian untuk entitas non-publik. Berikut ini bagian dari laporan audit standar tanpa pengecualian. Yang A. Judul laporan. Standar auditing mensyaratkan bahwa laporan harus diberi judul yang mengandung kata independen. Kewajiban mencantumkan kata independen dimaksudkan untuk memberitahu para pemakai laporan bahwa audit tersebut dalam segala aspeknya dilaksanakan secara tidak memihak atau tidak bias. Yang B. Alamat laporan audit. Alamat biasanya ditujukan kepada perusahaan, para pemegang saham atau dewan direksi perusahaan. Yang C. Paragraf pendahuluan. Paragraf pertama laporan menunjukkan bahwa kantor akuntan publik bersangkutan telah melaksanakan audit yang membedakan laporan audit dari laporan kompilasi atau laporan review. Yang D. Tanggung jawab manajemen. Judul dan paragraf ini menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Yang E. Tanggung jawab auditor. Paragraf pertama menyatakan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum di Amerika Serikat. Paragraf kedua menguraikan ruang lingkup audit dan bukti audit yang dikumpulkan. Paragraf ketiga menunjukkan auditor yakin bahwa bukti audit yang tepat dan telah mencukupi telah diperoleh demi mendukung pendapat auditor. Yang F. Paragraf pendapat. Paragraf terakhir dalam laporan audit, standar menyatakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit. Bagian laporan ini begitu penting, sehingga seringkali keseluruhan laporan audit dinyatakan secara sederhana sebagai pendapat auditor. Yang G. Nama dan alamat kantor akuntan publik. Nama mengidentifikasikan kantor akuntan publik atau KAP atau praktisi yang melakukan audit. Selain itu, kota dan negara bagian lokasi KAP itu harus dicantumkan. Yang H. Tanggal laporan audit. Tanggal yang tepat untuk dicantumkan pada laporan audit adalah ketika auditor menyelesaikan prosedur audit di lokasi pemeriksaan. Tanggal ini merupakan hal yang penting bagi para pemakai laporan karena menunjukkan hari terakhir dari tanggung jawab auditor untuk mereview peristiwa-peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Selanjutnya, laporan audit standar tanpa pengecualian diterbitkan bila kondisi-kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama itu, semua laporan neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas sudah termasuk dalam laporan keuangan. Yang kedua, ketiga standar umum telah dipatuhi dalam semua hal yang berkaitan dengan penugasan. Yang ketiga, bukti audit yang cukup memadai telah terkumpul dan auditor telah melaksanakan audit ini dengan cara yang memungkinkannya untuk menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah terpenuhi. Yang keempat, laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal itu juga berarti bahwa pengungkapan yang memadai telah tercantum dalam catatan kaki dan bagian-bagian lain dalam laporan keuangan. Yang kelima, tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk menambahkan sebuah paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit. Selanjutnya, ada 4 kategori laporan audit. Yang pertama itu, laporan standar tanpa pengecualian. Di dalam laporan standar tanpa pengecualian, terdapat 5 kondisi pada standar audit yang telah dipenuhi. Yang kedua, laporan tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan dan modifikasi kata.
yaitu di mana audit yang lengkap dilakukan dengan keyakinan akan hasil dan laporan keuangan yang disajikan dengan wajar, tetapi auditor yakin bahwa perlu ada informasi tambahan. Yang ketiga, dengan pengecualian, yaitu di mana maksudnya auditor itu harus memutuskan bahwa keseluruhan laporan keuangan disajikan dengan wajar, tetapi ruang lingkup audit dibatasi secara material atau prinsip akuntansi tidak berlaku umum. Yang terakhir atau yang keempat, tidak memberi opini atau opini yang tidak wajar, yaitu yang dimana dimaksud auditor berkesimpulan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dengan wajar atau opini yang tidak wajar. Ia tidak dapat memberikan opini apakah laporan keuangan disajikan dengan wajar atau tidak independen. Selanjutnya, laporan audit standar tanpa pengecualian dan laporan tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan menurut standar auditing Public Company Accounting Oversight Board atau yang disebut dengan Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik. Laporan audit standar tanpa pengecualian untuk perusahaan publik. Yang pertama itu, paragraf pertama adalah paragraf pendahuluan dan menunjukkan bahwa audit telah dilaksanakan serta laporan keuangan telah diaudit. Paragraf kedua yaitu ruang lingkup menunjukkan bahwa audit dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material. Yang ketiga, paragraf ketiga merupakan paragraf pendapat. Jika auditor juga mengeluarkan laporan terpisah tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan, paragraf keempat akan mengikuti paragraf pendapat yang disebut laporan audit tentang pengendalian internal. Selanjutnya, laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata. Pada situasi tertentu, diterbitkan laporan audit wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan, tetapi dengan kata-kata yang berlainan dari laporan wajar tanpa pengecualian. Laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi perkataan sesuai dengan kriteria audit yang lengkap dengan hasil yang memuaskan dan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. Tetapi auditor merasa penting atau wajib untuk memberikan informasi tambahan. Dalam laporan audit dengan pengecualian atau qualified, tidak wajar atau adverse, atau menolak memberikan pendapat atau disclaimer, auditor tidak melaksanakan audit yang memuaskan, tidak yakin bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar atau tidak independen. Selanjutnya, penyebab paling penting dari penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata pada laporan wajar tanpa pengecualian standar. Yang pertama itu, tidak adanya aplikasi yang konsisten dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Yang kedua, keraguan yang substansial mengenai going concern. Yang ketiga, auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dirumuskan. Yang keempat, penekanan pada suatu hal atau masalah. Yang kelima, laporan yang melibatkan auditor lainnya. Selanjutnya, penyimpangan dari laporan audit wajar tanpa pengecualian. Dalam studi tentang laporan audit yang menyimpang dari laporan wajar tanpa pengecualian, terdapat 3 topik yang berkaitan erat satu sama lain. Kondisi yang memerlukan penyimpangan dari pendapat wajar tanpa pengecualian, jenis pendapat selain wajar tanpa pengecualian, dan materialitas. Ada 3 kondisi yang berkaitan erat dengan hal ini. Yang pertama, ruang lingkup audit dibatasi atau pembatasan ruang lingkup. Yang kedua, laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau yang disebut dengan penyimpangan GAAP. Yang ketiga, auditor tidak independen. Selanjutnya, jika salah satu dari ketiga kondisi tadi memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian yang ada dan bernilai material, maka laporan selain laporan wajar tanpa pengecualian harus diterbitkan. 3 jenis utama laporan audit yang diterbitkan tersebut adalah: yang pertama, pendapat wajar dengan pengecualian, yaitu laporan pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion dapat diterbitkan akibat pembatasan ruang lingkup atau kelalaian untuk mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua,
pendapat tidak wajar, yaitu pendapat tidak wajar atau adverse opinion, digunakan hanya apabila auditor yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan mengandung salah saji yang material atau menyesatkan sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan atau hasil operasi dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang ketiga, menolak memberikan pendapat, yaitu menolak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion diterbitkan apabila auditor tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar. Selanjutnya, materialitas. Materialitas ialah suatu pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam situasi tertentu. Materialitas merupakan suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan akan salah saji itu akan mempengaruhi keputusan para pemakai laporan itu. Dalam penerapan definisi ini, 3 tingkat materialitas digunakan untuk menentukan jenis pendapat yang akan diterbitkan. Tingkat materialitas yang pertama, jumlahnya tidak material apabila ada salah saji dalam laporan keuangan tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan. Hal tersebut dianggap sebagai tidak material. Yang kedua, jumlahnya material tetapi tidak memperburuk laporan keuangan secara keseluruhan tingkat materialitasnya. Yang kedua, terjadi apabila salah saji dalam laporan keuangan akan mempengaruhi keputusan para pemakai laporan itu, tetapi laporan keuangan secara keseluruhan tetap disajikan secara wajar dan karenanya masih berguna. Yang ketiga, jumlahnya sangat material atau begitu pervasif, sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Tingkat materialitas tertinggi apabila pemakai mungkin akan membuat keputusan yang tidak benar jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, pembahasan tentang kondisi yang memerlukan penyimpangan. Ada 2 kategori untuk pembatasan ruang lingkup audit. Yang pertama, pembatasan yang disebabkan oleh klien dan disebabkan oleh kondisi-kondisi yang berada di luar kendali klien maupun auditor. Yang kedua, jenis pembatasan ruang lingkup tersebut memiliki pengaruh yang sama terhadap laporan auditor, tetapi interpretasi materialitasnya mungkin berbeda. Bila ada pembatasan ruang lingkup audit, maka respon yang tepat adalah menerbitkan pendapat wajar tanpa pengecualian, kualifikasi atau pengecualian ruang lingkup, dan pendapat audit, atau menolak memberikan pendapat tergantung pada materialitasnya. Apabila pembatasan ruang lingkup audit disebabkan oleh kondisi-kondisi yang berada di luar kendali klien, maka ruang lingkup dan pendapat wajar dengan pengecualian mungkin akan diterbitkan. 2 jenis pembatasan yang terkadang diberlakukan oleh klien adalah diberlakukan oleh klien oleh ruang lingkup auditor berkaitan dengan observasi fisik, persediaan serta konfirmasi piutang usaha, tetapi jenis pembatasan lainnya juga dapat terjadi. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan auditor untuk laporan audit terbagi 3, yaitu yang pertama, menentukan apakah ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian standar. Para auditor mengidentifikasi kondisi-kondisi tersebut ketika mereka melaksanakan audit dan mencantumkan informasi tentang kondisi itu dalam file audit sebagai bahan diskusi guna pelaporan audit. Yang kedua, memutuskan materialitas untuk setiap kondisi. Apabila ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari pendapat wajar tanpa pengecualian standar, mengevaluasi pengaruh potensinya terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, memutuskan jenis laporan audit yang tepat untuk kondisi tertentu berdasarkan tingkat materialitas. Setelah membuat 2 keputusan pertama, maka mudah untuk memutuskan jenis pendapat yang tepat dengan menggunakan alat bantu pembuat keputusan. Akuntansi internasional dan standar auditing. Meningkatnya globalisasi pasar modal dunia dan semakin luasnya operasi bisnis di beberapa negara telah menimbulkan kebutuhan untuk menetapkan satu set standar akuntansi yang akan digunakan di seluruh dunia. IFRS semakin diterima di seluruh dunia sebagai dasar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan di negara lain. Standar auditing di Amerika Serikat sekarang memungkinkan auditor untuk melakukan audit atas laporan keuangan entitas sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum di Amerika Serikat dan juga ISA, International Standards on Auditing. Sekian dari hasil presentasi saya.
Jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih.